Salam sejahtera buat kita semua. Saya dari kelompok 9. Nama saya Andres Bistokorningotan. Ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar teknik kompilasi dengan judul yang saya bawakan tentang Language Oriented Programming Racket atau SCAM. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang nyambung atau kurang nyaman karena saya translatekannya dengan bantuan Google Translate yang sebelumnya saya edit sebaik mungkin. Ya udah, kita mulai presentasi hari ini. Apa itu Racket? Racket yang sebelumnya disebut built-in scheme adalah bahasa pemrograman multi paradigma seperti pada Lisp atau SCAM yang juga berfungsi sebagai platform untuk penciptaan bahasa, desain, dan implementasi. Platform ini menyediakan implementasi dari bahasa Racket, termasuk sistem runtime, libraries, JT compiler, dan lain-lain, bersama dengan lingkungan pengembangan yang disebut Dr. Racket yang sebelumnya bernama Dr. SCAM. Apa itu SCAM? SCAM adalah bahasa pemrograman fungsional dan salah satu dari dua bahasa utama dari bahasa pemrograman Lisp. Tidak seperti Common Lisp, bahasa lain SCAM mengikuti filosofi desain yang minimalis yang menentukan standar inti kecil dan alat yang kuat untuk ekstensi bahasa. Sejarah Racket. Perkembangan Racket pertama kali ditemukan oleh Matthias Hellissen mendirikan WBP pada pertengahan tahun 1990. Pertama kali dibangun sebagai sebuah kelompok penelitian yang segera didedikasikan sebagai sebuah proyek untuk produksi bahan pedagogik untuk programmer pemula seperti kuliah, latihan, atau proyek maupun perangkat lunak. Pada bulan Januari 1995, kelompok itu memutuskan untuk mengembangkan sebuah lingkungan programan pedagogik berdasarkan SCAM. Metoflat merakit Mr. id virtual machine yang asli untuk Racket dari LibSCAM, WXWidgets, dan beberapa sistem bebas lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya, tim termasuk Flat Robbie Fisher, Sriram Krishnamurti, Cormac Flanagan, dan banyak yang lainnya menciptakan Dr. SCAM. Pengembangan bahasa utama yang didukung Dr. SCAM disebut PLT SCAM. Pada tahun 7 Juni 2010, PLT SCAM diubah namanya menjadi Racket. Mengubah nama itu bertepatan dengan dirilisnya versi 5.0 yang selanjutnya backend GUI ditulis ulang dalam Racket dari bahasa C++ di versi 5.1 menggunakan toolkit UI asli pada semua platform. Sejarah SCAM. SCAM ini dikembangkan di MIT IE Lab oleh Guy L. Steele dan Gerald J. Sussman yang memperkenalkannya ke dunia akademis melalui serangkaian memo. Sekarang disebut sebagai Lambda Papers selama periode 1975 sampai 1980. Bahasa SCAM adalah bahasa yang standar dalam standar IEEE resmi dan de facto standar yang disebut Revision Report on the Algorithmic Language SCAM atau RNRS. Standar yang paling banyak diterapkan adalah R5RS pada tahun 1998 dan standar R6RS baru diratifikasi pada tahun 2007. SCAM adalah bahasa Lisp pertama yang memiliki lingkup leksikal dan yang pertama memerlukan implementasi untuk melakukan panggilan optimasi. Origin SCAM dimulai sebagai upaya untuk memahami model aktor Carl Hewitt yang tujuan Steele dan Sussman menulis interpreter Lisp kecil dengan menggunakan Matplotlib dan kemudian ditambahkan mekanisme untuk menciptakan aktor dan mengirim pesan. SCAM awalnya disebut Scammer dalam tradisi lain Lisp yang diturunkan bahasa seperti Planner atau Connector. R6RS, sebuah proses standarisasi bahasa baru, dimulai pada Lokakarya SCAM tahun 2003 dengan tujuan menghasilkan standar R6RS pada tahun 2006. Sejumlah rancangan spesifikasi R6RS yang dirilis dengan versi final R5.0
97RS, sebuah suara berhasil menghasilkan ratifikasi standar baru mengumumkan pada 28 Agustus 2007. Saat ini dirilis terbaru dari implementasi berbagai scam seperti Chess Scam, Racket, Icarus, Larceny, dan Epsilon mendukung standar R6RS. R7RS. Standar R6RS telah menimbulkan kontroversi karena dianggap telah berangkat dari filosofi minimalis. Pada bulan Agustus 2009, Komite Pengarang Scam yang mengawasi proses standarisasi mengumumkan niatnya untuk merekomendasikan scam membelah diri menjadi dua bahasa, yaitu bahasa pemrograman besar modern untuk programmer dan subset dari versi besar. IDE Dr. Racket lingkungan pemrograman platform menyediakan bahasa host IDE sendiri bernama Dr. Racket dengan berbasis web server lanjut, graphics user interface, dan tools lainnya. Racket juga merupakan alat scripting yang layak dan dapat digunakan scripting shell Unix dan termasuk library seperti semua bahasa scripting umumnya. Dr. Racket sebelumnya disebut Dr. Scam secara luas digunakan di antara pengantar ilmu komputer yang mengajarkan scam atau raket dan dipuji karena kesederhanaan dan menarik bagi programmer pemula. Ide ini awalnya dibangun untuk digunakan dengan proyek Scam, sekarang bernama Program by Design. Upaya penjangkauan oleh Northeastern University dan sejumlah universitas afiliasi untuk menarik siswa SMA untuk kursus ilmu komputer di tingkat perguruan tinggi. Editor menyediakan sumber untuk menyoroti kesalahan sintaks dan rantai, pencocokan kurung, debugger, dan stepper aljabar. Editornya mudah digunakan untuk para pelajar, termasuk dukungan untuk beberapa tingkat bahasa, khususnya mahasiswa awal, pelajar intermediate, dan sebagainya. Hal ini juga telah terintegrasi dengan dukungan perpustakaan dan alat analisis yang canggih untuk programmer yang handal. Selain itu, modul pemrograman berorientasi didukung dengan modul browser, pandangan luar, ujian terpadu, dan pengukuran cakupan, dan didukung refactoring. Ini memberikan terintegrasi konteks akses yang sensitif ke sistem hyperlink dengan bantuan luas bernama helpdesk. Implementasi scam. Desain yang elegan dan minimalis telah membuat scam menjadi target yang populer bagi desainer bahasa, penggemar, dan pendidikan. Dan karena ukurannya yang kecil, implementer yang khas juga merupakan pilihan populer untuk embedded system dan scripting. Hampir semua implementasi menyediakan libs gaya tradisional read, eval, print, loop untuk pengembangan dan debugging. Banyak juga mengkompilasikan program-program scam ke binary executable. Selain itu, compiler Biglow dapat dikonfigurasi untuk menghasilkan bytecode JVM dan juga fitur generator bytecode eksperimental untuk .NET. Beberapa implementasi mendukung fitur tambahan, sebagai contoh Kawa dan G-Scam menyediakan integrasi dengan kelas Java, dan Scam untuk compiler C sering membuatnya mudah untuk menggunakan libraries eksternal ditulis dalam C, hingga memungkinkan embedded code C sebenarnya dalam sumber Scam. Contoh lain adalah PVTS yang menawarkan satu set alat visual untuk mendukung pembelajaran Scam. Contoh pemrograman sederhana raket itu coba kita perhatikan. Berikut ini adalah program sederhana Hello World. Biasanya dalam pemrograman raket itu selalu dimulai dengan cross long raket. Nah, saat program ini dijalankan, hasilkan output Hello World.
Berikut ini adalah program kedua yang sedikit sulit, coba diperhatikan. Nah, program ini diambil dari halaman web Racket, menarik segitiga Sierpinski bersarang ke halaman 8. Menggunakan direktif crosslang, sumber file dapat ditulis dalam bahasa yang berbeda dari Racket. Berikut ini adalah contoh dari program faktorial dalam Racket. Bahasa diketik statis dari Racket. Coba perhatikan. Aplikasi dan penggunaan praktis. Keputusan desain untuk membuat bahasa Racket yang praktis memiliki implikasi luar perpustakaan juga, termasuk kemampuan Racket untuk menghasilkan executable tersendiri di bawah Windows, Mac OS, Mac dan Unix, profiler dan debugger termasuk dalam lingkungan pengembangan terpadu IDE dan kerangka kerja unit testing. Racket telah digunakan untuk proyek-proyek komersial dan aplikasi web. Sebuah contoh penting adalah web di berita hacker yang berjalan pada ARC yang dikembangkan di Racket. Naughty Dog telah menggunakannya sebagai bahasa scripting dalam beberapa video game mereka. Ya, sekian presentasi dari saya. Kiranya presentasi ini dapat berguna buat kita semua. Sebelumnya, kiranya kata-kata yang tidak nyaman di hati, saya minta maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.